Jadi kita sudah siap dari mulai pertolongan kala 1, kala 2, kemudian kita ke kala 3. Kala 2 itu kan dari bayi lahir, ya. Harusnya di sini ada anduk. Minta tolong ambil anduk besar. Jadi nanti kita akan praktek mulai dari pada saat bayi lahir. Nanti Mili akan bacakan stepnya langkah satu persatu. Nanti kalian tolong perhatikan. Ya, sambil nunggu kita cek dulu ya alat partusetnya. Yang pertama yang harus sudah ada di partuset itu adalah ini yang disebut klem tali pusat, ya. Nah ini, jadi ini harus 2. Ini nanti untuk mengklem tali pusat ke bayi dan 1 ke plasenta. Kemudian ini ada gunting tali pusat. Ini yang akan kita pakai untuk di kala 3. Kemudian ada kasa steril, pastinya di bak steril. Kemudian ini ada wadah plasenta di mana untuk nanti menyimpan plasenta kalau sudah diperiksa. Ya. Di awal pada saat kala 1 kan kita sudah mempersiapkan ya kain 1/3 di bawah bokong ibu, kemudian kain manajemen aktif, kemudian di atasnya adalah handuk nanti untuk sebagai alas bayi. Ya, kita mulai ya. Ini kan bayi sudah keluar, ya. Ketika bayi sudah keluar, yuk lanjut Mil baca. Periksa kembali uterus untuk memastikan hanya 1 bayi yang lahir dan bukan kehamilan ganda. Ya, oke. Maaf, tadi di awal itu oksitosin sudah dibuka ya. Ini di awal persiapan. Oksitosin sudah dibuka. Itu ibu maaf. Ya. Ini oksitosin disimpan di bak instrumen yang steril. Ya. Udah, kemudian pastikan tidak ada bayi kedua ya. Kita cek uterus ya. Uterus kan sudah turun ya. Kita cek, pastikan tidak ada bayi kedua ya. Kemudian beritahu pada ibu bahwa penolong akan menyuntikkan oksitosin agar uterus berkontraksi dengan baik. Ya, Bu, saya akan menyuntikkan oksitosin di paha ibu ya untuk membantu kontraksi ya. Nanti ibu tarik nafas aja. Boleh di sini. Kita lakukan suntik oksi ya. Ini di paha luar, 1/3 paha luar ya. Berarti kita suntikan enggak apa betul. Tenang ya. Kita suntikan ya. Atau enggak. Nah, kalau misalnya di pentem berarti kan daerah sini ya. Daerah ini ya. Nah, ini ya. Kita suntik, disuntik. Kemudian kita aspirasi, kita masukkan 10 unit ya. Udah. Kemudian dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit. Kemudian setelah 2 menit sejak bayi lahir, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 2-3 cm dari pusar bayi. Gunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan yang lain untuk mendorong isi tali pusat ke arah ibu ya. Dan klem tali pusat pada sekitar 2 cm distal dari klem pertama. Oke, tadi udah suntik oksi ya, itu salah satu langkah-langkah manajemen aktif kala 3. Kemudian setelah itu ini diklem 2-3 cm, kemudian kita urut. Kita urut sekitar 2 cm, kemudian kita klem. Nah, ya. Kita klem. Jangan biarkan ini klem itu nempel seperti ini di bayi ya, karena nanti bayinya kedinginan ya, jadi selalu dihalangin. Kita mulai potong.
Kemudian kita lakukan pengikatan tali pusat. Di bawah klem ya. Kalau mengikat tali pusat di bawah klem. Udah. Kita lepas klemnya. Kita simpan di baskom itu, sediakan baskom yang tidak diisi air apa-apa ya, sehingga nanti pada saat kita mau merendam di larutan klorin bareng gitu ya. Kemudian ketika tali pusatnya ini pengikatnya panjang, kita gunting. Setelah itu letakkan bayi dengan posisi tengkurap di dada ibu. Luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel dengan baik di dinding dada perut ibu. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu. Ibu, ini saya akan meletakkan bayi di atas dada ibu ya, supaya nanti bayinya langsung menyusu. Itu yang disebut inisiasi menyusu dini ya. Maaf ya Bu ya. Nah, ya. Ibu tolong didekap bayinya ya, bantu bayi menetek gitu ya. Kemudian ini harusnya bukan handuk, kain. Kemudian ini dipakaikan topi ya. Kemudian selanjutnya kita lakukan PTT. Tadi kan sudah suntik oksi, langkah yang kedua adalah PTT. Kita pindahkan ya. Pindahkan klem 5-10 cm di depan pulpa ya. Jadi jangan terlalu panjang. Pindahkan klemnya. Kemudian dikunci sampai bunyi. Nah, gitu ya. Kita tegangkan, bukan ditarik, ditegangkan ya. Tangan kiri kita di atas pundus. Namanya itu adalah dorsokranial. Dorso itu menekan, kemudian dorong ke atas. Ini dilakukan ketika ada kontraksi. Kenapa Bu harus ada kain manajemen aktif skala 3? Ini kan penuh darah ya. Jadi dipastikan bahwa kita tidak mengotori ibu. Jadi kita di atas kain. Ya. Jadi di atas simpisis, kemudian dorong ke atas. Ya, diulang-ulang gini. Ini ditegangkan. Nah, ini ditegangkan saat ada kontraksi. Kalau tidak ada kontraksi, dibiarkan ya. Atau kita pegang boleh. Nanti pada saat ada kontraksi baru kita lakukan dorsokranial ya. Kemudian untuk mengetahui plasenta sudah lepas bisa menggunakan 3 cara ya. Yang pertama, kemarin masih ingat Prasad Kushner. Gimana Prasad Kushner? Ini ditegangkan, kemudian ini lakukan dorsokranial. Jika pada saat ditegangkan, kemudian kita melakukan dorsokranial, ada tarikan agak ke dalam, misalnya gini ya, ke dalam, jadi tegang gitu ya, berarti plasenta belum lepas. Tapi ketika kita lakukan penegangan, kemudian kita lakukan dorsokranial, ininya jadi memanjang talinya, berarti plasenta sudah lepas. Kemudian yang kedua, Prasad apa? Masih ingat? School? Bukan school, apa?